Bismillahirrahmanirrahim. Wat-taubatu awwalu sullamin fi mi'rajis salikina ila Allah wa annaha wajibatun min kulli dzambin wa annaha tajubbu ma qablaha wa annaha tada'ul insana fi martabatil bara'ati wat taharati wan niqa. Taubat adalah tangga pertama, awwalus sullamin, tangga pertama yang ditempuh, yang dijalani oleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annaha wajibatun, dan sesungguhnya taubat adalah wajib, min kulli zambin, dari semua dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Wa annaha tajubbu ma qablaha, dan sesungguhnya dia, yaitu taubat, menutup dosa-dosa yang terjadi sebelumnya. Wa annaha tada'ul insana fi martabatil bara'ah wat taharati wan niqa. Dan sesungguhnya dia, yaitu taubat, menempatkan manusia pada golongan tingkatan orang-orang yang bersih, al-bara'ah, orang yang bersih, at-taharah, orang yang suci, wan naqa. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kita sebagai manusia yang tidak sunyi dari dosa, yang tidak maksum dari dosa, bahkan kita digelari, diberikan sifat dengan sifat mubalaghah, khata', kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, hidup kita sehari-hari ya kadang-kadang manusia, namanya manusia, kelengahannya manusia pasti ada, kesalahan manusia pasti ada. Maka dari itu yang paling utama bagi kita sebagai manusia yang mengaku diri ya bersalah, keliru, hendaknya selalu beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tobat itu hukumnya wajib. Kemudian maksiat yang terjadi imma antara manusia dengan manusia
ima antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebut syarat di situ. Dia mengatakan fa innal ma'siyata bainal abdi wa bainallahi ta'ala, jika maksiat antara hamba Allah dengan Allah yang tidak ada hubungannya dengan hak manusia yang lain, maka dia punya 3 syarat atau 3 rukun. Falaha salasatu syurut. Ayaqla'a 'anil ma'siyah. Pertama, dia cabut dirinya dari perbuatan dosa yang telah dilakukan tersebut. Yang kedua, ayyandama 'ala fi'liha. Dan dia menyesal atas pekerjaannya tersebut, dosa yang dilakukannya. Wa ya'zima ala alla ya'uda ilaiha abadan, dan dia berazam, ya, bercita-cita, berazam untuk tidak kembali lagi berdosa yang sama atau perbuatan dosa tersebut. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin, kalau maksiatnya hubungannya sama manusia, fasurutuha arba'atun, syaratnya ada 4. Yang 3 tadi, kemudian yang 1 hendaknya dia minta halal atau minta bersih dari hak orang yang yang diambil haknya. Hadir rahimakumullah, untuk itu Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada hambanya dengan firman-Nya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah olehmu semua, wahai orang-orang mukmin, supaya kamu beruntung. Sudah sering kita baca wasiat guru besar kita tentang anjuran bertobat, anjuran beristighfar, berzikir, baca salawat, dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab manusia yang paling jelek adalah orang-orang yang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut dalam kitab Al-Asi Akbahul Khalqi, orang-orang yang selalu berdosa, orang-orang yang mengerjakan maksiat, itulah sejelek-jelek makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqbahu khalqillahi man bata asiyan liman bata fi na'maihi yataqallabu. Sejelek-jelek makhluk Allah atau manusia, orang yang malam harinya, siang harinya selalu mengerjakan dosa, sedangkan dia selalu menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak mau bertobat kepada Allah. Itulah orang-orang yang paling jelek. Maka dari itu, bagi kita hamba Allah yang lemah ini, ya, kita
jaga diri kita, baik itu dari dosa besar apalagi, maupun dari dosa kecil yang disebut dengan hijratuz zunub, ya. Hijratuz zunub, tinggalkan dosa. Kata ulama, la tahkiranna minaz zunubi saghiratan, innas saghirata ghadan ya'udu kabiran. Jangan kau remehkan dosa kecil, dosa-dosa kecil. Sebab yang kecil itu besok hari kalau selalu dikerjakan, dia akan menjadi besar. Khalliz zunuba saghiraha wa kabiraha zakat tuqa. Singkirkan dosa kecil, dosa-dosa, baik yang kecilnya maupun besarnya. Itulah orang yang disebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kita berorganisasi, ya, kadang-kadang banyak hilap kita bersama pimpinan, kadang-kadang bersama guru kita dengan guru kita. Kadang-kadang perintah kita tidak laksanakan, kita tidak taati. Apalagi selalu melanggar sumpah dan baiat. Ini sangat bahaya. Itu juga dosa, ya, dosa. Sudah disebut di dalam wasiat, ya. Itu juga dosa. Maka dari itu kita harus berhati-hati. Harus berhati-hati dengan hal tersebut. Mari apa yang sudah diikrarkan, ya, di hadapan syekhuna, di hadapan ummuna, di hadapan guru besar kita dulu, ya, mari kita ingat. Ingatlah sumpah baiatmu, ingatlah baiatmu. Hilang takwa kita melarat, kata dalam wasiat, agar tidak demikian. Maka dari itu, mari kita kembali ingat kepada Allah SWT dan selalu bertobat. Terutama kita sebagai murid, ya, sebagai murid. Itu kadang-kadang murid kadang-kadang menyinggung hati gurunya, kadang-kadang. Ya, ini juga bahaya. Sebab dalam kitab dikatakan adarru syai'in, ya. Adarru syai'in 'alal murid tagayyuru qalbi syaihi alaihi. Paling bahaya sesuatu bagi murid, bagi kita sebagai murid, kalau hati guru, ya, tersinggung dengan ulah kita. Akan dikatakan di dalam kitab tasawuf, ya, minhaj adabu sulukil murid itu mengatakan walau ittama'a ala islahi ba'da zalika masyayikhul maghribi masyriqi wal maghrib lam yastati'u illa an yarda anhu syekhuhu. Seandainya kumpul untuk memperbaikinya, ya, ulama-ulama dari masyriq dan maghrib, tidak akan mampu memperbaiki orang tersebut, orang yang sudah berubah, menyinggung perasaan gurunya, kecuali syekhnya, gurunya itu reda kepadanya. Masalah ini berat. Dan karena itu huququl walidain tamhuhu taubah wa huququl ustazin la tamhuhu syai'un albattah, kata ulama. Nah, ini juga berat. Maka mari sebagai pelajar, sebagai tulab, dan kita semua hendaknya berhati-hati. Jangan sampai menyinggung perasaan guru-guru kita,
terutama perhatian pimpinan kita Syekhuna Besar Nahdlatul Watan Umuna Aris Amdan Besar Nahdlatul Watan, karena beliau adalah Maulana Syekh, beliau adalah Maulana Syekh yang telah menugaskan beliau untuk meneruskan perjuangan Nahdlatul Watan. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang sampaikan niki ya bermanfaat untuk tiang sendiri terutama dan kita semua, dan mari kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli daikin ja'alallahu lahu min kulli daikin makhraja. Barang siapa menetapkan istighfar, ya Allah akan menjadikan baginya min kulli hammin faraja wa min kulli daikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bahkan sabda Nabi, ala ukhbirukum bidaikum wa dawaikum, maukah kalian aku beritahukan penyakitmu dan obatmu? Ala inna da'akum az-zunub wa dawa'ukum al-istighfar. Penyakitmu adalah dosa, bersumber dari dosa itu penyakit. Wa dawa'ukum al-istighfar, dan menjadi obatnya dan menjadi obatmu adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon dimaafkan atas segala kurangan ya, karena tadi saya kira tidak ada. Saya dihubungi tadi, insyaallah mudah-mudahan pada pengajian berikutnya kita bersiap ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.